Oke, selamat memperingati Hari Perempuan Internasional. Jadi, meskipun sudah lewat ya, tapi rasanya kita masih relevan untuk membicarakan perempuan, apalagi khususnya perempuan di dunia politik. Dan seperti biasa, saya nggak sendiri, karena pasti ditemani oleh teman-teman yang sebagai teman diskusi. Siapa teman-teman? Masa kita ngomong sendiri kan nggak mungkin dah. Jadi di sini ada Bung Akal dan juga Bung Riki. Yeah. Jadi kita di sini akan ngomongin soal perempuan dan politik. Dan kebetulan juga baru-baru ini Bung Akal menulis soal perempuan. Nah, ini seru. Siap. Pokoknya kalau kita, apalagi kita sebagai pecinta perempuan, Ya. pecinta wanita. Jadi kalau ngomongin wanita itu perempuan, kebutuhan biologis bagi Wah. laki-laki sebenarnya. oh begitu. Iya. Tapi kalau kita ya mungkin nggak cuman biologis aja ya, tapi soal kepuasan batin juga kalau Iya. ketika kita bisa bersama dengan perempuan. Tapi dalam kondisi hari ini, terutama dalam politik di Indonesia ya, kalau kemarin kan ada aturan tentang 30% kuota untuk perempuan gitu. Tapi kemudian kalau kita lihat hari ini data terakhir 15% ya baru untuk perempuan yang ada, sedangkan Yang duduk di parlemen. yang duduk di parlemen, oke, itu 15%. Padahal kalau kita lihat data pusat statistik BPS di tahun 2020 yang terakhir, itu perempuan itu wanita itu 49,4%. 49,4. Nah, kalau laki-laki total penduduk ya, penduduk Indonesia, artinya kan seimbang. Harusnya soal kuota perempuan masuk ke politik ini harusnya juga bisa Nyaris seimbang. Seimbang gitu. Cuman mungkin nanti kita bisa kulik tokoh-tokoh politik perempuan ya yang Ya. di Indonesia gitu ya, Bung ya. Ya, betul. Ya, sudah sejauh mana sih kontribusi perempuan atau enggak peran-peran perempuan dalam dunia politik? Apakah sudah sesuai dengan keinginan teman-teman perempuan atau gimana? Itu yang penting kita cari tahu. Tapi kan kalau kita bicara tokoh politik perempuan Indonesia, hanya bunda saja. Oh iya, hanya ibu. yang sekarang ini ya, ini paling berpengaruh Hanya ini ibu, perempuan. paling berpengaruh. Ketum PDI Perjuangan. Ketum PDI Perjuangan. Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya. Nah, ini Bung Aka sempat nulis soal Bu Megawati nih. Dalam tulisannya itu ngomongin apa ini soal Megawati? Oke, jadi persoalan yang kemudian terjadi hari ini bahwa dari zaman feodalisme, zaman-zaman kerajaan sampai dengan hari ini, polemik yang terjadi hari ini, perempuan dijadikan hiasan. Jadi keterlibatan perempuan dalam dunia politik maupun akademisi dan lain sebagainya itu dibatasi oleh prinsip, ada juga prinsip kultur yang membatasi perempuan itu. Jadi ya second line ya. Ya, lebih khusus misalnya di Indonesia. Indonesia ini kadangkala bicara perempuan itu sendiri, itu selalu diidentikan perempuan itu harus di dapur aja. Itu prinsip ya. kultur yang kemudian Urusan domestik. ya. Patriarki. Nah, ini yang kemudian perlu kita rubah pola-pola seperti ini. Sehingga keterwakilan perempuan hebat bangsa ini, yaitu putri dari salah satu tokoh besar juga di bangsa ini, Bung Karno, yaitu Megawati Soekarno Putri. Dia adalah sosok perempuan yang mewakili kebebasan perempuan di Indonesia. Dia mampu merebut ruang-ruang politik. Kita ketahui di saat dia lantik pada 2021, 23 Juni 2021, pada saat itu dia lantik jadi Presiden Republik Indonesia. 2021. 2001, oke. Jadi pada saat itu keterwakilan perempuan itu sudah nampak bahwa perempuan Indonesia sudah mampu merebut ruang-ruang publik seperti keterwakilan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi jauh sebelum itu juga pada 1908 di New York itu ada semacam deklarasi kemerdekaan perempuan pada saat Kemerdekaan perempuan. pada saat itu di mana perempuan meminta agar perempuan punya hak dan kewajiban untuk bebas berekspresi dalam dunia politik dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian dicita-citakan oleh perempuan dunia sampai pada saat PBB kemudian menyepakati agar ada yang namanya Hari Perempuan Internasional. Itu dilaksanakan berdasarkan kultur dan kebudayaannya masing-masing. Nah, keterwakilan Megawati Soekarno Putri inilah yang menjadi jawaban bahwa Indonesia
perempuan hebatnya adalah Megawati Soekarno Putri. Sempat Tapi, kemarin juga saya membuat tulisan itu sih. oh, Nah, tapi sebenarnya kan nggak cuma Megawati ya, tapi ada Ya. beberapa. Cuman yang paling menonjol, yang pernah jadi presiden cuma Megawati. Terus kemudian yang hari ini sepertinya ya. Yang pernah jadi wakil presiden juga dia. Oh iya, wakil presidennya Gus Dur waktu itu. Tapi sepertinya hari ini memang Megawati itu jadi kayak apa ya, ketua PDI Perjuangan kan hari ini partai penguasa nih. Ya. Rule-nya semuanya di Bu Megawati kan sebagai ketua umum. Jadi arah bangsa ke depan ini kayaknya masih di tangan perempuan. Tapi kalau kita ngelihat soal struktural yang di bawahnya, di parlemen, di politik yang di bawahnya ini masih kurang sekali kan gitu. betul. Jadi ya, yang sekarang kita inginkan ini 2024 ini ada tidak keterwakilan perempuan Nah, oke betul. untuk bersaing 2024. Semisalnya, apakah Puan mampu mengikuti jejak ibunya? Ini tanya nih. Iya. Dia ngefans sama Bu Puan. Megawati Halo, Soekarno Puan. Putri. Apakah mampu dia? Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan kita bersama. Dan seharusnya perempuan hari ini mendorong perempuan hebat. Bagaimana 2024 itu dia mampu bersaing. Jadi kita tidak berbicara soal siapa yang ingin jadi presiden 2024 ya. Tapi keterwakilan perempuan itu perlu dalam pergulatan politik 2024 itu sendiri. Artinya Bung Aka nih ingin dalam kontestasi khususnya di Pilpres nih ada tokoh perempuan lah. Ya, Nggak semuanya laki-laki. Enggak. Oke, menarik sih itu emang. biar sejarah kembali terulang kembali. Iya. Kalau perempuan kayaknya siapa sih perempuan? Itu juga. Perempuan kan sudah lumayan banyak nih. Nah itu. Sudah lumayan banyak. Siapa aja sih kalau semisal perempuan Hari nih? ini jelas Ibu Puan. Ibu Puan jelas. satu. Dia ketua DPR, pernah jadi Menko PMK dan sebagainya. Banyaklah pengalamannya beliau. Habis itu ada Bu Khofifah Kofifah. Indar Parawansa. Kemudian yang ketiga ada Mensos. Bu Risma. Ah, 3 orang ini kan iya lu. iya perempuan. Iya Perempuan dan digadang-gadang kuat untuk ikut kontestasi. Cuman yang akhir-akhir ini lagi kuat ininya di publiknya juga ini Menko, Menteri Ekonomi, Menko. Oh, iya. Menko. Iya. Pak Erlangga. Menko Menq. Keuangan, Menq. Keuangan. Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani kan lagi pusing ini karena apa namanya diterpa isu bawahannya dan Tapi Bu Sri Mulyani juga kuat karena dia kan masuk bursa Gubernur BI juga. Itu kuat juga. Sri Mulyani saya rasa dia sudah pas sih sebenarnya. Perempuan hebat, cerdas, dengan rekam jejaknya bahwa dia pernah direkrut oleh Bank Dunia, IMF juga. Kemudian dipanggil oleh SBY menjadikan Menteri Keuangan pada saat itu. Sampai hari ini dia berkarir di Kementerian Keuangan. Namun ada isu yang beredar ini yang meredup meredup nama baik Sri Mulyani. Sri Mulyani ini. Ini yang kemudian menjadi catatan penting kita bahwa kehadiran perempuan hari ini seharusnya dijaga baik ya. Misalnya kasusnya di internal Kementerian Keuangan hari ini. Ini sebenarnya tanpa disadari ini sudah mencacat atau sudah mencederai kapasitas perempuan untuk merebut ruang-ruang tertentu dengan adanya kasus-kasus kemarin lah. Ya mungkin teman-teman sudah paham lah apa kasusnya. Iya, Tapi iya. kalau kasus-kasus itu nggak cuma di Kementerian Keuangan aja, banyak yang di Kemendag, di Kemensos juga ada yang meskipun sebelumnya ya, sebelum Bu Mensos, Bu Risma hari ini. Iya. Banyak juga kasus-kasus gitu. Makanya sebenarnya kalaupun kita lihat peluang untuk melakukan aktivitas yang curang, sebenarnya laki-laki banyak, iya kan? Iya. Kalau kasus-kasus yang melibatkan perempuan berapa sih? Ya kan lebih sedikit lah kalau kita bisa lihat secara kasat mata gitu. Makanya harusnya ini kita harus betul tadi kata Bung Akar tadi mendorong ini perempuan ini harus lebih banyak ini di pemerintahan, di politik, masuk ke ruang-ruang itu. Gitu. Artinya apa? Ini yang perlu kita selamati maksudnya. Kenapa saya mengatakan bahwa dengan kasusnya kemarin ini di Kementerian Keuangan, seharusnya ini kita mencoba menyelamatkan persoalan bagaimana perempuan yang sudah kita tahulah rekam jejaknya Menteri Keuangan itu. Betul. Dia orang hebat, orang cerdas,
Nah inilah kemudian kita selamat orang-orang seperti ini. Jangan sampai karena bawahannya kemudian dicederai oleh bawahannya karena persoalan-persoalan seperti ini. Nah inilah kemudian kita selamatkan. Artinya kita mendorong Puan lagi. Mohon maaf Bu Sri Bu Sri Mulyani. Mulyani. Ibu Sri Mulyani, Puan juga. Iya. Perempuan-perempuan hebat siapa lagi? Ada Bu Bu Men- Risma. siapa Kofifa. Risma. Itu semua kita dorong perempuan-perempuan hebat seperti itu. Tapi masuk bursa kan kemarin itu, semuanya itu perempuan-perempuan itu. Masuk, selain Bu Sri Mulyani ya, itu kan masuk di gini ya, radarnya sama Bu Kofifah kan masuk radarnya begini lah, PDIP kan. Kalau Bu Kofifah tuh dia dianggap mewakili tokoh perempuan NU. Mungkin yang baru-baru kayak semisal yang PSI, Ya. dan PSI kan banyak juga tuh tokoh-tokoh muda yang perempuan juga yang saya misal Mbak Samara dan Iya, lain-lain. Grace gitu. Natali. Grace Natali. Nah ini udah mulai, sebenarnya udah mulai. Tinggal mungkin ini soal keseriusan dari iklim politik kita aja kali ya. Karena oke, kita kasih 30%, tapi kemudian soal ngawalnya kan nggak pernah serius. Asal ini aja, udah misal dari satu dapil yang penting ada 3 gitu kan, yang penting kalau 10 gitu, yang penting ada 3 yang nyalon perempuan udah cukup. Nggak kemudian menjadi atensi serius gitu. Kalau menurutku memang ini soal pengawal 30%, minimal 30% ini aja belum clear kita gitu. Jadi harus mau gimana? Harus gimana kita ngedorongnya? Apakah kemudian ke partai politik? Kita bareng-bareng ke partai politik atau seperti apa ini? Ya alternatif yang paling bagus itu rutenya ya. Kita bicara rute agar elektabilitas perempuan itu semakin bagus. Kemudian rute yang paling bagus itu yang dimasuki adalah masuk dalam dunia politik. Iya, realitanya terjadi saat ini kan seperti kita ketahui Ibu Megawati Soekarno Putri itu. Bagaimana dia mampu menjadi perempuan hebat. Nah, inilah yang kemudian kita dorong hari ini, perempuan harus terlibat dalam politik. Entah dia masuk di partai manapun silakan. Itu tidak ada pagar pembatas. Nah ini yang kemudian kita dorong bersama. Jadi hari ini perempuan harus terlibat dalam politik. Itu sih tawaran dari Betul. saya. Jadi jangan hanya sebagai pengamat, jangan hanya sebagai pemilih aja sih. Jadi Ya. Perempuan ini mesti ikut juga dalam kontestasi politik. Meskipun tadi yang disebut kayak Bu Sri Mulyani, kemudian ada siapa lagi kayak Bu Retno misalnya di kabinet. Tapi kan mereka ini berangkat dari profesional. Oh iya betul. Berangkat dari profesional sehingga tidak punya dalam tanda kutip backingan politik. Dan sehingga apa namanya lagi itu ya? Posisi-posisinya kurang Rawan. strategis, rawan juga. Rawan. Berbeda misalnya kayak Bu Puan. Bu Puan kan dia adalah ketua DPP, kemudian dia sekarang menjadi ketua DPR, posisinya strategis. Anaknya mantan presiden. Saya nggak bilang itu ya. tapi kalau misalnya menengok perempuan apa namanya itu politikus perempuan yang lain, apakah juga memegang jabatan-jabatan strategis? Misalnya kayak ketua komisi. Saya sih cuma tahu Mutia Hafid aja, tapi pasti ada yang lain juga perempuan yang lain jadi ketua komisi. Tapi kan kalau dikatakan jumlah dari sekian jumlah komisi di anggota dewan, berapa sih ketua komisi yang perempuan? Kan kita juga melihat seperti itu. Pimpinan MPR misalnya dari berapa itu 10 ketua sama 9 wakilnya. Itu berapa sih yang perempuan? Nah, itu juga penting untuk kita pikirkan bersama. Jadi sebenarnya seperti yang dikatakan Bung Wiki tadi bahwa emang kitanya aja yang tidak serius untuk menggarap ini 30% ini. Jadi jargon-jargon aja 30%. Ujung-ujungnya jadi bahan jualan politik aja. Tapi mungkin harusnya ini kita dorong juga nih tokoh-tokoh perempuan yang sudah di politik hari ini yang konsen juga memperjuangkan, benar nggak Bung? Betul. Betul. Sepakat. Artinya yang sudah ada keterwakilan di setiap partai dan lain sebagainya, perempuan-perempuan ini juga harus mampu merekrut kawan-kawan perempuan lain untuk masuk dalam politik itu sendiri. Artinya nggak bagus juga sih kalau misalnya yang naik di panggung politik hari ini latar belakang keluarga elit, kan
rekam sejarah juga nggak enak diceritakan untuk generasi penerusnya kan. Iya. Enak kalau latar belakangnya dia lahir dari petani tulen kan. From zero to hero. Wah, kan enak. Kisah Gitu. sukses Betul sih. harus Jadi- dibumbui dengan yang perjalanan yang terseok-seok. Iya. Jadi enak juga. Jadi anak-anak tuh punya mimpi. Oh, mimpi ini bisa terwujud nih. Saya bukan dari kalangan elit tapi bisa. Tapi ada contoh nih untuk jadi orang nomor 1 kah atau enggak elit atau gimana. Tapi kalau sudah seperti yang dikatakan Bung Aka bahwa saya adalah dilahirkan dari seorang pembesar negara, kan agak ruwet juga ya. Iya. Pesimis juga kita Pesimis sebagai orang juga. biasa kan. Betul. Oh, pantas aja Artinya- dia bisa mimpin kan gitu. Wong bapaknya itu ke itu. Nah ini, penting juga kita harus menghilangkan politik dinasti. Nah, Realitanya sebenarnya anak Jokowi di mana-mana kok, sampai menantunya jadi gubernur semua. Nah ini politik dinasti ini juga harus dijaga. supaya memberi Artinya- kesempatan yang lain. Betul. Artinya harus ada, mungkin perlu ya, ada undang-undang yang mengatur soal itu. Soal Etika penguasa ya. iya, karena jangan sampai politik dinasti ini bertumbuh kan. Realita yang terjadi sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kasus korupsi dan lain sebagainya. Banyaklah dokumenter-dokumenter yang Mengulas, mempertontonkan persoalan-persoalan politik Iya, dinasti yang itu. mengaitkan satu sama lain hubungannya kayak gimana. Iya. Ya, realistis aja lah. Sekarang kan kita bukukan aja ya. Anaknya Jokowi sekarang jadi wali kota Solo. Menantunya kalau tidak salah ya, Jadi wali kota Medan. Medan. Kan Nah, ini ini Mas Gibran satu lagi mau Mas juga. Kaisang. Mas Kaisang. Nah, ini Mau politik masuk dinasti juga. ini yang perlu dijaga juga. Jangan sampai ruang-ruang politik ini direbut oleh orang-orang yang punya kapasitas jalur yang gampang-gampang kan, tidak melalui proses. Nggak cuman itu, beberapa daerah juga kan kalau bupati wali kota setelah selesai dia jadi bupati, nanti istrinya jadi bupati. Itu. Istri di wali kota. Nah, Politik gitu-gitu dinasti ini yang harus dilangkah. itu ya politik dinasti juga kan, Ya. keluarganya itu aja yang memimpin gitu. Tapi balik lagi nih, ini ketika itu terjadi, ini kan kesempatan ruang yang akan diberikan kepada politisi baru maupun perempuan ini akan tertutup, terbatas gitu. Makanya harus kita buka seluas-luasnya, kita harus mendorong betul bahwa perempuan ini mampu mengisi ruang-ruang politik maupun profesional di Indonesia ya, secara secara nasional gitu. Jangan cuman kita soroti, kan kita soroti cuman paling DPR, Ya. ya kan, legislatif, MPR gitu aja yang kasat mata. Tapi daerah-daerah gimana? Betul. Nah, ini kan harus kita dorong betul gitu. Jadi nggak cuma regulasi aja, karena regulasi kan sudah cukup mengakomodir dengan 30% tersebut, tetapi juga perempuan-perempuan yang sudah ada dalam lingkaran kekuasaan juga ikut aktif untuk mengkader gitu. Ya, cocok nih, cocok. Istilahnya ada distribusi kader lah untuk perempuan. Betul. Sekali ini itu wajib dilakukan. Supaya nggak Tapi terputus. kembali ke politik dinasti tadi ya, soal perempuan yang kaitannya politik dinasti dengan perempuan. Politik dinasti dengan berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam dunia politik itu juga harus dibatasi oleh tidak boleh menggunakan konsep politik dinasti ini juga. Iya, tidak boleh. Ini akan hancur ini negara demokrasi ini. Sekarang demokrasi kita demokrasi liberal ya, kita bukan aja. Iya, kalau lu tidak punya uang, kendaraan itu susah masuk ke dalam. Iya. Iya, Pak. Sekarang di DPR, di instansi, Harus punya uang. iya, bukan kualitas yang dilihat. You punya ini enggak? Kalau enggak ya udah, tidak bakalan pakai. Nah ini artinya ruang perempuan dalam dunia politik itu juga harus dibatasi bahwa tidak boleh konsep politik dinasti itu dipakai. Itu Oke. batasannya seperti itu sih. Oke sih, tapi kalau menurutku ada upaya dan ada peningkatan juga hari ini soal seberapa persen jumlah, ini kan naik terus per tahun ya, kalau nggak salah itu naik terus jumlah perempuan yang masuk di parlemen. Di parlemen ya, Gitu. betul. Nah itu kawan-kawan diskusi kita. Kalau ada komen ataupun diskusi lanjutan silahkan nanti komen di ini ya, di channel kita di Kolom komentar. Ya.